Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, malam Sabtu jam 10 lewat kurang lebih 13 menit. Ya, saya akan bincang santai bersama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau wajah saya agak lungset, harap dimaklumi. Ya, harap dimaklumi karena ya dari tadi kita terus siaran rekaman, ya, berhadapan dengan lampu, dengan kamera, berhadapan dengan ya banyak hal. Dan mengurus yang harus diurus. Harus diurus. Nah, ini jam 10 lewat sekian malam ini di waktu Indonesia bagian Barat, kami akan bincang santai tentang qasidah yang pernah disusun oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah. Yang insya Allah qasidah tersebut akan dilantunkan oleh salah satu munsyidnya almarhum Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, yaitu Syekh Husain Doman. Ya, putra dari almarhum Syekh Ahmad Salmin Doman. Nah, ini Syekh Husain Doman nanti akan bacakan qasidahnya yang berjudul I'rifil Haq. Ya, I'rifil Haq ini qasidah yang disusun Habib Ali Al-Habsyi. Setelah beliau bacakan, nanti kami akan mengambil hikmah ya, sebisanya, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin. Nah, waktu kami persilahkan kepada Syekh Husain Doman. Bismillah. Arifil haqila lil haqi wasluk معهم في طريق تقى من هل ثاروا وراهم أعرف الحق لا للحق وسلوك معهم في طريق تقى من هل ساروا وراهم فالسعادة منوطة كلها بك تفاهم باخد من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولا زام فناهم فنهم قوم ما حد في البرية كما هم لا ترافق وتذهب في الخليقة سواهم فإن مولاك وفار من هباته أعطاهم جاد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم فسع فيما سعوا واشرف مع القوم ما هم على يحبوك
حيثما كانوا ضر في مجالس صفاهم وقد يدعون آمين حين تسمع دعاهم واستمس من مدادهم واستمد من نداهم فإن فيما سأوا خير الورى مقتداهم هداهم إلى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا هناهم بحب بالمصطفى يا هناهم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم ربي بلغني آمالي بجاهه كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli wa sallam alaih. Ya, ini qasidah yang luar biasa, syarat dengan ilmu. Ratusan pertemuan tidak akan menyelesaikan ya. Ya, penuh dengan makna. Penuh dengan makna. Kita akan bahas bersama-sama yang mungkin dulu pernah duduk bersama Habib Anis di masa hidup Habib Anis. Tadi Syekh Husain Doman itu munsyid yang kalau ada majelis-majelis di zaman Habib Anis, kemudian ada tamu, beliau baca qasidah sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya, sampai sekarang di Masjid Riyadh, ya. termasuk salah satu munsyid utama. Masya Allah. Syekh Husain Doman, semoga panjang umur sehat walafiat. Amin, 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 insyaallah. Nah, kita akan coba mempelajari qasidah ini yang berjudul I'rifil Haq, ya, li ahlil haq wasluk ma'ahum. Jadi kalau yang punya buku Maulid Simtud Duror yang seperti ini itu di halaman 94. Nah, kalau yang seperti ini di halaman 135. Ya, I'rifil Haq li ahlil haq. Jadi jangan terputus bacanya. I'rifil Haq li ahlil haq. Kalau bahasa bebasnya yang pernah saya dengar dari kakeknya Habib Muhammad, ya, dari Habib Anis ketika menjelaskan ini, I'rifil Haq li ahlil haq, kamu harus mengetahui kedudukannya orang-orang yang mulia, hak-haknya orang-orang mulia. Artinya kamu harus ngerti, kamu punya kewajiban kepada orang-orang yang mulia. Harus kamu tunaikan kewajibanmu kepada mereka. Harus kamu hargai hak-haknya mereka. Jadi ahlul haq ini orang yang mulia itu ya, Beb ya? Orang yang mulia, orang yang soleh, para wali, ya, para ulama. Mereka kan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kita memperlakukan orang-orang soleh. Ya, mereka punya hak atas diri kita ya. Betul, ya, seperti yang terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat ada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengambilkan kendaraannya itu ya, nuntunkan kendaraannya tersebut. Saat itulah sahabatnya Nabi Muhammad SAW merebut tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, beginilah kami diajarkan untuk menghormati ulama kami, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambilkan kendaraannya nih, kendaraannya sahabat
tersebut dari tempat parkirnya dibawakan, diserahkan begitu. Sahabat yang lihat hal tersebut langsung mengatakan, jangan wahai sepupu Rasulullah, jangan, biar saya ambil sendiri, sambil merebut tangannya dan mencium tangannya. Saat itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kami diperintahkan sama Rasul menghormati ulama kami seperti ini. Seperti itu. Melayani yang ngambilkan kendaraannya. Ini cara Rasul mengajarkan kami untuk menghormati ulama kami. Maka saat itulah sahabat mau cium tangan, dilarang sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jangan cium tangan saya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka dijawab oleh sahabat, beginilah kami diajari oleh Nabi kami menghormati keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh menunaikan haknya. Menunaikan hak kepada orang-orang yang berhak yang dihormati, dimuliakan. Ada di kitab Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali. Nah, itu beliau mengutip salah satu nasihat dari sahabat yang menyatakan, innakum la tazaluna bi khairin ma araftumul haqqa wa kana al-alimu fikum ghaira mustakhaffin bih. Masya Allah. Sesungguhnya engkau tuh akan selalu dalam keadaan baik selama kamu mengenal hak, dan orang-orang alim di antara kalian bukan termasuk orang yang disepelekan. Masya Allah, itu baik ya. Jadi baik, kalau ya, yang alim mulai disepelekan, nggak dihargai haknya, dan lain sebagainya, itu tanda-tanda berarti ya sudah nggak fi khairin lagi. Nggak fi khairin lagi, ya. Dalam keadaan baik lagi. Jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat di satu majelis, kemudian datang satu pemuka kaum, duduk di belakang karena memang nggak dapat tempat, sudah full ya, tempatnya sudah full. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil selendang beliau, kemudian melemparkannya, ya, melemparkannya kepada sahabat tersebut sembari mengatakan, duduklah di atas selendangku ini. Maka sahabat yang di belakang tadi kemudian mencium selendang tersebut dan mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah SAW, saya duduk di atas selendangmu, dicium. Ini Rasul mengajarkan, akrimu, kalau ada orang yang mulia di satu kaum datang, maka muliakanlah. Jadi harus pandai-pandai menempatkan orang sesuai dengan porsinya, ya Beb? Betul. Nah, seperti yang sahabat ahli Badar datang di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian majelisnya sudah penuh. Tapi yang datang itu ahli Badar. Maka Rasul SAW menyatakan, beri tempat kepada sahabat ahli Badar ini. Sampai Sayyidina Ali waktu itu datang nggak dapat tempat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang geser, yang memberikan tempat untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sehingga senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini arifil haq li ahli haq. Wasuluk ma'ahum. Jadi bukan sekedar kita tahu kemuliaannya orang-orang mulia. Kalau saya ditanya sama orang, Habib, gimana cara saya tahu saya ini orang mulia atau saya nggak mulia? Kalau saya ditanya, Habib, simple. Bagaimana caramu memperlakukan orang-orang yang mulia? Masya Allah. Itu menunjukkan nilaimu, ya. Itu menunjukkan nilaimu. Kalau kamu bisa memuliakan orang-orang yang mulia karena kemuliaan mereka, berarti engkau adalah orang yang mulia. Karena la ya'riful fadla lidzabil fadli illa dzul fadli. Tidak mengerti kemuliaan seseorang yang punya kemuliaan kecuali memang orang itu punya kemuliaan yang sama. Jadi kemuliaan itu miliknya orang yang bisa memuliakan orang yang mulia. Betul, Habib. Nah, ini yang sekarang mungkin pemirsa dimanapun Anda berada sudah mulai luntur, ya, mulai luntur. Saya masih ingat Syekh Hasyim Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, Habib. Ini diceritakan langsung kakek antum ke ana, ya. Masya Allah. Jadi saya pernah dengar langsung, bukan dari fulan atau fulan. Jadi kalau sanad ini sanadnya langsung. Langsung, ya. Bukan dari kedua, ketiga. Jadi antum rawinya. Rawi langsung, ya. Rawi langsung. Jadi Habib Anis almarhum kakek Habib Muhammad ya pernah mengatakan dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah berkunjung ke Solo. Di masa hidupnya pernah berkunjung ke Solo, ke Masjid Riyad untuk ketemu Habib Alwi. Ayahnya Habib Anis, Mbah Buyut antum, Habib, ya. Ya. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Jadi Habib Alwi di Solo, Mbah Hasyim kan di Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang itu naik kereta kuda, naik ini dokar kalau orang Jawa, naik dokar. Masya Allah. Mau ke Tegal. Ya, yang saya dengar ya, mau ke Tegal, naik dokar karena tahu di Solo itu ada keponakan gurunya. Ada keponakan gurunya. Karena kita tahu bahwasanya Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, guru kita semua, beliau punya guru yang bernama Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang insya Allah nanti pemirsa bisa menyimak pembahasan ini lebih jauh di Rauhah Virtual. Insya Allah akan tayang
besok malam Ahad jam 7:30 malam ya, insya Allah, Ya, insya Allah. akan menyimak bagaimana hal ini ya, lebih panjang lebar. Habib Hussein bin Muhammad bin Sulaiman Habsyi yang merupakan salah satu guru Mbah Hashim Asy'ari itu punya keponakan Habib Alwi namanya di Solo. Yang dimakamkan di Masjid Riyadh. Dimakamkan di Masjid Riyadh. Maka saat itulah Mbah Hashim teringat ini di Solo ada keponakan guru saya. Maka beliau mampir ke Solo. Saat mampir ke Solo, kalimatnya adalah saya kesini karena pengen nyambung silaturahim dengan keponakan guru saya demi memuliakan gurunya. Masya Allah. Nah, ini namanya mengetahui kemuliaan guru sampai keponakannya gurunya pun yang nggak kenal ya, nggak tahu. Dicari, ini ada keponakan guru saya di Solo. Maka didatangi, dimuliakan. Menyambung persaudaraan. Persaudaraan. Ini namanya mengetahui haknya orang-orang yang punya hak. Yang punya hak. Orang-orang dulu seperti itu. Nah sekarang ini luntur Habib. Ya kita melihat penghormatan kepada guru ngaji lah. Iya, guru ngaji. Guru ngaji, Masya Allah. Dulu kalau kita lihat baca kisahnya para sufi, ya para sufi itu pernah ada satu guru ngaji yang mau dibayar, anggap saja ya, 1 bulan itu 10 juta, guru ngaji mengatakan, wah ini terlampau banyak ini uang buat saya, terlampau banyak buat saya. Maka sufi tadi mengatakan, dasar tak cari guru yang lain saja. Ya karena guru ini menganggap bahwasanya saya memuliakan orang yang ngajarin saya Al-Quran dengan harta yang 10 juta, itu dianggap kecil, berarti ini hatinya belum betul-betul memuliakan Quran. Al-Quran, sehingga cari orang yang betul-betul layak untuk dihormati. Lainnya ada guru ngaji yang pernah mengajarkan ngaji pada seorang ulama, ya seorang ulama. Kemudian setelah ulama itu tua renta, ya ulama itu tua renta naik kuda, kemudian bersama seorang ulama yang lain di tengah jalan ketemu guru ngajinya itu. Masya Allah. Ya ketemu, nanti bisa dicari kitab Tanbihul Mukhtarin. Tanbihul Mukhtarin. Nah, turun ulama tadi kemudian turun dari kudanya, mencium tangan orang tua yang tadi itu, kemudian jalan di bersama orang tua itu disuruh naik di atas kudanya, ganti beliau yang nuntun. Sehingga temannya heran. Selesai maka ditanya, siapa orang ini kok sampai engkau yang semua orang berebutan pengen cium tangan kamu, semua orang ini mengelola engkau, tapi kok ketemu orang ini kamu turun dari kudamu, kamu cium tangannya dan naikkan dia ke atas kuda. Kemudian kamu nuntunnya, siapa orang ini? Jawabannya, dia adalah seorang yang dulu pernah mengajarkan beberapa ayat Al-Quran kepada saya. Masya Allah. Itu Masya Allah. mengetahui haknya orang-orang yang punya hak. Sekarang ini repotnya SPP TPA pasti telat Beb soalnya. Masya Allah. Jadi kalau kuota HP nggak telat, tapi kalau SPP TPA-nya telat terus. Padahal cuma 20.000, 30.000, 5.000, 10.000 ya. Kalau SPP TPA naik jeritnya luar biasa. Saya guru ngaji ini penghormatan pada orang-orang yang punya kehormatan, kemuliaan di sisi Allah SWT maupun kemuliaan di masyarakat. Ini berarti kalau pemirsa ini kita kalau pengen tahu pemirsa itu orang mulia atau bukan, berarti yang memuliakan guru ngajinya, berarti dia orang mulia ya. Itu diantaranya, insya Allah. Insya Allah. Nah kita lanjutkan Habib ya. Ya. Ini baru satu baris belum selesai nih. Satu baris belum selesai. Nih. Belum maju-maju nih ya. Ya'rifil haqqi li ahli haqqi wasluk ma'ahum. Nah, bukan sekedar kita pandai memuliakan orang-orang yang punya kemuliaan, wasluk ma'ahum, berjalanlah bersama mereka. Jadi ya satu gerbong gitu. Jangan kita di luar ternyata jalannya berbeda. Sayang nanti kemuliaan kita ya bagus tapi eman-eman gitu. Kalau bisa jalan bareng kenapa jalannya berpisah. Fitori kituqa min haits saru warahum. Mereka ini menempuh jalan ketakwaan min haits saru warahum. Kalau mereka jalan takwa dimanapun, kamu ikuti di belakang mereka. Di belakang mereka. Ya, terus satu gerbong. Mereka ke kanan, ikut ke kanan. Mereka maju, ikut maju. Ya, mereka mengamalkan sholawat, ikut sholawat. Mereka mengamalkan puasa, ikut puasa. Apapun yang mereka amalkan, kita ikuti. Ya kita ikuti. Jadi sekalipun mereka mungkin gerbongnya dapat yang VIP, tapi kalau kita gerbong yang levelnya bawah, tapi kalau paling ujung sekalipun. Ya, tapi sampainya sama. Stasiun, iya, sampainya sama. Nanti toh turun ya ke stasiun yang sama. Karena memang ikut satu gerbong yang sama. Walaupun kualitas berbeda. Nah, fasa'adah manuta kullaha biktifahum. Fasa'adah, semua kebahagiaan ini manuta kullaha biktifahum. Semuanya bergantung bagaimana kita mampu mengikuti mereka. Semakin kita hebat mengikuti mereka, maka semakin hebat kita mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan dunia maupun
akhirat. Akhirat. Semakin kita menjauh dari beliau-beliau, maka ya semakin tidak beruntung, semakin tidak sukses, ya semakin susah hidup kita dunia maupun akhirat. Naudzubillah min dzalik. Bakat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Nah, ini menarik ini. Sungguh beruntung man qad ra'ahum, orang yang pernah melihat mereka, orang-orang soleh, orang-orang mulia tersebut, aw ra'a man ra'ahum, atau pernah melihat orang yang melihat mereka. Jadi orang yang pernah melihat orang soleh, atau orang yang melihat orang yang pernah melihat orang soleh. Sungguh beruntung. Ini kita bahas agak panjang, Habib. Masalah rahasia memandang. Rahasia memandang. Masya Allah. Dari mata turun ke hati. Itu ada istilah yang kita semua paham, dari mata turun ke hati. Cuma yang denger jangan baper ya. Jangan, ini urusannya lain lagi. Urusannya lain lagi. Dari matanya kita memandang orang soleh, maka pandangan itu yang kita dapat turun ke dalam hati. Karena kalau mandang orang soleh, idza ru'u dzikrullah. Orang-orang soleh itu kalau dipandang membuat kita langsung ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manfaatnya langsung kepada yang memandang. Jadi yang mandang itu langsung bisa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat potret-potretnya saja langsung buat kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai orang lihat wajah kita langsung ingat mabuk. Waduh, naudzubillah min dzalik. Saya ini jamnya mabuk nih ya, lupa saya. Tapi kalau orang mandang kita ingat, ya Allah, saya belum sholat ya. Ini kan alhamdulillah. Berarti kita dipandang mengingatkan pada sholat, pada pandangan yang baik. Dalam hadis itu disebutkan tubah. Nabi SAW bersabda yang dalam makna ya, bil makna, terjemahan bebasnya, sungguh beruntung. Kalau Rasul bilang sungguh beruntung SAW, maka itu mendapatkan surga. Tubah, sungguh beruntung orang yang pernah melihat aku. Atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Sungguh beruntung orang melihat aku, yaitu para sahabat. Atau orang yang pernah melihat orang yang melihat aku, yaitu para tabi'in. Kemudian dilanjutkan, orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku. Jadi tabi'in. Sungguh beruntung. Rahasia memandang ini, sampai Rasul mengatakan dengan memandang saja udah beruntung ini. Mandang dengan iman, dengan percaya, dengan yakin kepada Nabi Muhammad SAW menyebabkan orang itu beruntung. Beruntung bagaimana? Derajatnya sahabat langsung. Ya Allah. Beda dengan yang lain. Memandang sahabat, iman, percaya, yakin meninggal sebagai muslim, maka derajatnya adalah tabi'in. Nah, ini kan pangkat yang luar biasa. Habib mungkin punya kisah bab memandang, Habib. Ya, kalau kami ini anak-anak muda, Habib, antum kan, ya kami anak muda ini kalau bicara memandang, inginnya mandang yang lain. Naudzubillah min dzalik ini. Kalau antum anak muda berarti saya balita, Habib. Masya Allah, Habib. Yang berhubungan dengan masalah memandang, Habib. Ada satu kisah. Kisah ini tercantum di dalam majmu' kumpulan kalamil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang pelantun qasidah ini. Jadi ada satu daerah itu kekeringan. Kekeringan, salat istisqa nggak turun hujan. Salat istisqa nggak turun hujan. Sudah sholat istisqa, hujan nggak turun-turun. Nggak turun. Sampai akhirnya mereka buat istisqa yang kesekian kali. Maka datang satu orang yang ya penampilan musafir lah. Dulu kan musafir kan sangat kelihatan itu, dari penampilannya itu kan kelihatan. Yang lusuh mungkin bawa pakaian seadanya begitu. Karena sudah kena padang Sahara, debu, lelahnya tampak ya. Saya ini wajah-wajah musafir ya nih sekarang ini. Oh, enggak. Kalau antum kelihatan seger, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah itu musafir tadi ketika menyaksikan itu, lihat kamu ngapain kumpul-kumpul di sini? Ya kita mau salat istisqa turun hujan. Oh, saya doakan ya. Maka doa. Ada kisah yang lain, dari redaksi yang lain, itu orang itu ada tapi di pojok belakang. Ikut istisqa tapi di pojok belakang. Dia doa, ya Allah, berkat kemuliaan kedua mataku ini, turunkan hujan kepada mereka. Hujan kepada mereka. Maka orang ini ngangkat tangan, datang mendung hujan. Akhirnya orang-orang kaget. Kamu doanya kok nggak seperti yang lain. Kok aneh ini, kita terdengar aneh. Orang tadi menyatakan apa? Saya sama Allah dianugerahi nikmat kedua mata yang pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Masya Allah. Jadi saya menganggap kedua mata ini adalah kenikmatan Allah
Dan nikmat itu semakin luar biasa karena saya diizinkan memandang seorang kekasih Allah yang dari usia 3 tahun sudah qiyamul lail. Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Luar biasa. Nah, ada yang protes. Kamu kan cuma mandang, saya ini tetangganya. Nah, kok saya istisqa nggak kabul, kok malah giliran kamu kok kabul. Kata orang tadi, orang ini juga bijaksana. Iya, gini. Abu Jahal memandang Rasulullah. Abu Bakar memandang Rasulullah. Sama-sama memandang, sama-sama ngelihat. Tapi Abu Jahal melihat dengan kacamata anaknya bapaknya, anaknya ibunya, yatim yang dirawat sama Abu Thalib. Tapi kalau Abu Bakar memandang ini utusan Allah, ini kekasih Allah, maka jadinya pun beda. Ada yang menjadi khiyarun nas, orang yang terbaik, ada yang menjadi orang yang terburuk. Maka memandang disertai dengan pengagungan kepada orang-orang yang soleh, orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mendatangkan kemanfaatan di dalam kehidupan dan bisa merupakan tawasul. Tawasul kan dengan amal soleh kan bisa. Betul. Memandang orang soleh itu Amal soleh. amal soleh. Berarti tawasul dengan amal soleh boleh. Nah ini syahidnya. Dan dalilnya. cinta itu. Cinta. Orang soleh ini makom yang luar biasa. Almar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahbabta. As'aluka hubbaka wa hubba man Yuhibbuka. Masya Diajarkan Allah. ini. Naam. Doa yang diajarkan. Saya doa minta agar cinta kepada Allah dan dicintai Allah dan cinta kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Nah, jadi lewat memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami, maka dia tawasul dengan amal solehnya memandang itu dan mendapatkan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pemirsa, ya saya mau kasih ringkasan dari apa yang disampaikan Habib Muhammad ini, karena ini level-level untuk senior-senior. Ya, saya yang junior nih berusaha menjelaskan untuk yang junior seperti saya, biar lebih membumi. Jadi kita pakai bahasanya orang-orang yang jatuh cinta. Orang-orang jatuh cinta ini saya mau kasih gambaran. Ini bantal nih. Ini bantal kecil nih. Nah, ini bantal nih kalau saya cuma sekedar bantal begini ya nggak ada rasanya. Ya cuma bantal aja. Bantal paling cuma bersandar. Dapatnya cuma bersandar. Tapi kalau bantal ini ya dari orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, cintanya luar biasa. Kita lihat bantal ini nggak bantal. Lihatnya apa, Bu? Tanda cinta. Ya, tanda cinta. Kemudian lebih dalam lagi yang kita lihat apa nih? Ya kekasihnya. Kekasihnya. Ini modus. Modus ya. Kan? Modus istirahat sesaat ya. Ya. Ini lihatnya bukan lagi bantal, tapi ya Allah ini bantal yang pernah dibuat bersandar oleh misalnya gitu ya, Mbah Hasyim Asy'ari, ya Allah. rahimahullah. Saya akan peluk dan mengatakan, Masya Allah, dengan sayang, dengan cinta. Kemudian kalau ini misalnya bantal yang selalu dipakai almarhum ayah saya, maka saya akan meluknya yang saya nggak ngomong meluk bantal, saya akan mengatakan saya peluk ayah saya. Nah, ini an-nadhar. Jadi memandang itu begitu. Yang kita lihat nanti akhirnya ya pada akhirnya yang kita lihat bukan orang itu, tetapi keseluruhan yang ada dalam diri yang kita lihat. Masya Allah. Seperti sahabat Nabi Muhammad SAW. Allahumma Sahabat melihat Rasulullah SAW bukan Nabi Muhammad putranya Sayyidina Abdullah, bukan. Tapi memandang adalah kekasih Allah. Ini ciptaan Allah yang paling hebat. Yang paling mulia, yang paling luar biasa indah. Jadi lihatnya itu lihat Rasulullah, langsung lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ketemu satu kiai. Ya, ini ya jangan dicontoh, ini levelnya level langit level mabuk. Ya, orang cinta yang luar biasa. Ada satu kiai itu saking cintanya pada Nabi Muhammad SAW, mau ngajarin murid-muridnya. Mengajarkan bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Kiai tadi pegang pundak saya, kemudian mijitin saya. Tapi beliau ngomongnya ke depan murid-muridnya, saya ini sekarang lagi merasa saya memijitin Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih. Jadi melihat saya itu bukan saya. Artinya ini cucunya Nabi. Di dalamnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia lagi merasakan ini kalau saya memuliakan cucu Nabi, saya mijitin cucu Nabi, berarti saya seperti menjitin kakeknya. Karena kakeknya seneng.
Ya kakeknya Senang. senang. Nah ini cara melihatnya seperti itu. Nah orang-orang dulu tuh kalau ke rumahnya orang soleh, yang dilihat itu. Jadi misalnya ketemu anaknya, yang dilihat bukan anaknya, yang dilihat langsung orang solehnya. Misalnya ini anaknya Yai Mahfud, At-Tirmizi. Yang dilihatnya Yai Mahfudnya. Ini anaknya Habib Anis, yang dilihat Habib Anisnya. Langsung ke sana. Nah sementara orang sekarang nggak bisa gitu. Jadi melihatnya itu seperti ya tadi. Ya tadi harus ganti kacamata berarti ya. Nah, ada orang yang nanya sama saya, Habib, seperti apa sih manfaatnya? Ya tadi itu manfaatnya. Kalau ini saya lihat bantal, ya manfaatnya cuma begini, nggak ada rasanya. Tapi kalau ini bantalnya ayah saya akan merasakan nikmatnya luar biasa. Nah itu makna memandang. Satu ya. Kemudian yang kedua, memandang itu memang ada barokahnya. Bayangkan Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Allah SWT. Udah pernah masuk surga. Iya, udah pernah masuk surga. Udah ke tempat yang paling tinggi di jagat raya, di Sidratul Muntaha. Berinteraksi dengan alam malakut, dengan malaikat. Rasulullah SAW melihat yang tidak dilihat oleh makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain nggak lihat. Melihat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali ke muka bumi. Sahabat ini melihat yang pernah melihat Allah taala. Jadi barokah yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW ini masuk ke dalam matanya para sahabat, masuk dalam hatinya para sahabat. Masya Allah. Maka Rasul menjamin orang yang melihat sahabat seperti sahabat melihat aku, dijamin akhirnya masuk ke tempat yang dilihat Nabi Muhammad SAW. Dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para tabi'in ya yang sudah pernah melihat sahabat, pangkatnya naik gara-gara melihat sahabat dengan cinta. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari, sampai-sampai panglima perang di masa itu, kalau mau berangkat perang nanya, apakah di tengah-tengah kita ada orang yang pernah melihat Rasulullah SAW? Iya. Kalau dijawab ada, maka mereka yakin pasti kita akan menangkan pertempuran ini. Karena yakinnya barokahnya orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ditanya apakah di antara kita ada orang yang pernah melihat Rasulullah SAW, dijawab tidak ada. Ditanya berikutnya, apakah di antara kita ada orang yang pernah melihat Rasulullah SAW? Kalau ada, maka mereka yakin pasti kita akan menang. Itu dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan orang-orang dahulu suka mengajak keluarganya untuk ketemu orang soleh. Ya. Nih, lihat ini. Lihat. Al-Habib Husain bin Hasan. Al-Idrus. Solo. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, ketakwaan, dan segala kebaikan. Punya cerita menarik tentang kakek antum, Habib. Iya, saya dulu waktu saya masih anak-anak, ya sekarang saya kan remaja. Ya. Dulu masih anak-anak, ketika bincang-bincang dengan Habib Husain, beliau mengatakan, saya ini dulu waktu kecil sama ayah saya setiap malam Jumat disuruh ke Masjid Riyadh ikut hadir maulid malam Jumat, dan disuruh melihat di antara dua bola mata Habib Alwi. Kamu lihat di situ, kamu cari ada sesuatu di situ. Masya Allah. Maka setiap malam Jumat saya cari, tidak ada apa-apa. Sebulan, 2 bulan cari sampai ketemu. 2 bulan, 3 bulan, ya setahun. Ya dicari tidak ada apa-apa. Akhirnya, memang tidak ada apa-apa. Memang tidak ada apa-apa di tengah laut. Tapi namanya anak-anak kan ya. Nyari terus gitu. Karena abang bilang cari. Sampai akhirnya abangnya ngomong, ya, saya sengaja suruh kamu cari di sini biar pandanganmu nggak kemana-mana, biar mandang wajahnya Habib Alwi. Allah. Wajah yang pernah ketemu sama Habib Ali. Wajah yang pernah ketemu wali-wali yang banyak ya. Wajah yang pernah mungkin bertemu dengan dalam mimpi atau lebih dari itu bertemu Nabi Muhammad SAW. Sehingga biar wajahmu ini mendapatkan barokah dari Habib Alwi. Maka jadilah Habib Husain. Hasan Al-Idrus, salah satu tokoh Solo ya. Nah, Masya Allah, orang tua kita. Kemudian dulu kebiasaan orang-orang tua ngajak anaknya pergi ke rumahnya kiai. Untuk apa? Yai, doakan Yai anak saya. Suruh lihat kiainya, suruh lihat anaknya, anaknya suruh lihat kiainya. Biar apa? Siapa tahu kiai ini dulu pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW. Siapa tahu kiai ini pernah bertemu dengan ulama-ulama yang besar, yang luar biasa,
Sehingga berkat mandang ulama-ulama yang banyak tadi, barokahnya nempel di kiainya, anaknya ketularan barokah. Jadi hidupnya cari barokah. Masya Allah. Bahat man qad ra'ahum. Sungguh beruntung orang yang pernah melihat mereka. Mereka. Dan Habib, saya cukup berbangga, Habib. Tahadutsan binikmah. Saya termasuk sering melihat kakek antum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lihat kakek antum terus, gitu kan ya? Kakek antum lihat ayahnya, lihat guru-gurunya, lihat teman-temannya ayahnya. Kemudian kalau ada ulama-ulama yang datang itu saya lihat ulama tersebut. Jadi amal saya itu tak liatin saja tuh, asyik lihat wajahnya. Sambil saya ngomong, tolong nih yang nggak beres-beres jadi saya diberesin. Ya. Amin. Nggak saya tutupin. Ini loh saya masih begini, Habib. Saya kiai, saya masih begini. Saya juga datang ke rumahnya berapa kiai yang sepuh, yang tua-tua. Ini wajahnya kiai yang pernah ketemu dengan kiai-kiai tua dulu. Saya lihat. Di antara dulu Mbah Umar Syahid, almarhum Mbah Umar Tumbu. Mbah Umar Tumbu, Pacitan. Pacitan. Itu dulu temannya Mbah Hasyim Asy'ari ketika di Termas ya. Temannya Mbah Hasyim Asy'ari, temannya Ki Hamid Pasuruan. Naam. Jadi pernah kumpul bareng, ketemu bareng. Jadi saya puas-puaskan lihat juga, ya. Niatnya apa? Biar barokahnya nempel ke saya. Nah ini sekarang cara-cara begini melihat orang lain karena punya kemuliaan yang ada di sisinya. Ini yang kurang digalakkan. Yang ada kita ini melihat orang lain cari kekurangannya. Cari kekurangannya. Sehingga kita nggak dapat keuntungan, yang dapat rugi dan rugi. Ibarat kita masuk mall, Bib. Masuk mall di situ, maaf ya, mungkin mallnya jual makanan, ada satu kedai yang kita nggak suka. Ya. Di mall itu ada satu kedai yang kita nggak suka makanannya. Kita ngomong bukan nggak enak, kita nggak suka. Ada 10 kedai yang makanannya enak, satu nggak enak. Masa kita mau tujukan mata kita ke nggak enak ini? Nggak mau lah. Tunjukin sama yang enak-enak aja. Kita akan ngajak mata kita lihat yang enak. Kita nggak akan tinggalkan mallnya kan? Mau kemana? Ke sini, ke sana. Oh, sana enggak saya. Wah, enggak cocok. Saya ke sana enggak cocok. Saya cocoknya ke toko yang ini, ke rumah warung makan yang ini di mall tersebut. Kita akan ngajak tubuh kita ke sana. Lah kenapa terhadap manusia kita nggak bisa seperti itu? Padahal husnudzon itu sekalipun salah dapat lah. Dapat. Sekalipun salah dapat. Ini saking baiknya Allah. Orang tuh husnudzon misalkan, ini orang wali nih, saya akan dapat berkah. Ternyata orang itu yang dikira wali ternyata bukan wali. Maka dia dapat berkah sebagaimana apa yang dia husnudzon kan. Dia lihat tadi. Dia lihat tadi itu. Bagaimana dia melihatnya, Allah memberi seperti apa yang dia lihat. Bukan apa kenyataan yang ada, bukan. Tapi apa yang dia yakini. Cara pandangnya itu. Cara pandangnya itu, kacamatanya itu. Maka dibuka dengan bakat, sungguh beruntung. Man qad ra'ahum aw ra'aman ra'ahum. Lanjut dikit Habib. Boleh? Nah ini kalau melihat ini kan tidak semua orang gitu ya. Mungkin tidak semua orang seberuntung antum Habib. Ya. Tidak semua orang seberuntung saya yang alhamdulillah kumpul sama orang-orang tua ya, yang soleh, alhamdulillah. Mungkin generasi berikutnya nggak mendapatkan kita ini sekarang kehabisan orang tua. Barusan kita kehilangan Habib Thohir. Habib Thohir, Abdullah Al-Kaf, Masya Allah. Gimana kita mau cari ganti seperti beliau? Murid Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, 3 meninggalkan kita dalam waktu yang dekat. Yang dekat. Ya, itu orang-orang yang luar biasa. Lah generasi di bawah kita yang nggak pernah ketemu Habib Thohir, nggak pernah ketemu generasi di atasnya Habib Anis, ya, apalagi di atasnya Habib Ali Al-Attas, Habib Husin, belum lagi Habib Ali Kuitang, ya, nggak ketemu Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Yang nggak ketemu beliau-beliau semua ini, terus apa yang bisa apa namanya diandalkan itu apa? Ternyata dijawab sampai Habali. Ya. Au ta'allaq bihim daim wa lazam finahum. Masyaallah. Au ta'allaq bihim. Jadi kalau lihat nggak pernah, ketemu orang yang lihat juga nggak pernah, ya ini au ta'allaq bihim. Punya ikatan hati dengan mereka semua. Nah, ini modal yang luar biasa. Hatinya love, cinta sama mereka semua. Senang sama mereka semua. Ta'allaq, betul-betul hatinya terikat dengan orang-orang soleh tersebut. Dari cintanya menyelamatkan ya. Nah. Jadi kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au mustami'an, au muhibban. Ini nggak bisa. Jangan, jadi kalau nggak bisa ya jadi yang alim atau santri atau pendengar, jadi pecinta aja dapat. Jangan jadi nomor 5.
Fatahlik, sabda Nabi Muhammad SAW. Alim enggak, santri enggak, Alim enggak, santri enggak, denger enggak, ajan enggak, cinta juga enggak. Ya, ini Allah. komentator nih, nomor 5. Komentator ya. Nah, komentator negatif ini Komentar negatif. kita nggak usah ngurusin. Kata Nabi SAW, fatahlik, maka kamu akan binasa. Rasul yang bilang. Jadi kalau kita jadi komentator negatif untuk siapapun, kita akan binasa. Kalau untuk yang baik-baik, ini kita harus komentarnya yang positif. Jangan yang negatif. Nah, au ta'allaq bihim daim wala zamfinahum. Jadi selalu berada di depan pintu mereka. Artinya ya mengharapkan terus, pengen ketemu mereka dalam mimpi, ya pengen dapat ilmu dari mereka. Ini orang cinta kan cari ya, cari. Fanahum qaum mahad fil bariyah kamahum. Karena orang-orang soleh ini di jagat raya ini kita nggak akan temukan orang-orang seperti mereka. Nggak ada. Kalau kita mau cari ahli main bola banyak. Kita mau cari ahli nyanggul banyak. Ahli bersandiwara, acting banyak. Tapi kalau ahlillah, ini orang-orang yang kenal sama Allah Ta'ala. Orang-orang yang dicintai Allah. Ini kan nggak kelihatan orang-orang ini, sembunyi. Susah. Kalau ada yang wafat, meninggal satu, kita cari gantinya juga susah. Penyanyi meninggal satu, masih banyak suara merdu yang lain. Ahli sepak bola meninggal satu, belum lama Maradona juga pindah ke alam sono. Ini yang akan gantikan juga banyak. Dia belum meninggal aja udah banyak yang gantikan enggak? Tapi kalau orang soleh yang meninggal siapa yang mau ganti? Kita suruh nyontoh sholat 1000 rakaat tapi sampai sekarang siapa yang menggantikan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat? Siapa sampai sekarang yang sudah menggantikan Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad satu hari sholat sunnah 1000 rakaat? Makanya dalam hadis mautul alim musibatun la tujbar. Allah. Kematian seorang ulama itu satu musibah yang tidak tertambal. Tidak mungkin bisa ditambal. Tidak bisa tertambal. Masya Allah. Ini ikhwani rahimakumullah. Jadi au ta'allaq bihim. Fanahum qaum mahad fil bariyah kamahum. Nah, kita tutup dengan bait yang keempat, karena kalau mau diteruskan sampai akhir nih enggak tahu sampai jam berapa nanti ya. Sampai malam hal tahun yang akan datang. Tahun depan ya. Insyaallah ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan Haul Solo ditiadakan ya. Haul Solo ditiadakan, semua kegiatan di Masjid Ria tanggal 2 sampai 6 Desember ditiadakan. Baik umum ataupun khusus. Baik umum maupun khusus ditiadakan. Jadi kalau antum semua ini ikut mendoakan dari rumah itu sudah suatu yang luar biasa. Au ta'allaq bihim. Ya, punya ikatan hati cinta yang luar biasa. Nah, la turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum. Di jagat raya ini kalau kita bahasakan begitu aja ya, bebasnya. Di jagat raya ini kamu jangan berteman ya dan jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang seperti mereka. Orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalau kenal sama orang, kita kenal. Menjalin hubungan baik dengan semua orang, menjalin hubungan baik. Siapapun orangnya, kita jalin hubungan baik. Tapi kalau mau bersahabat, ya mau kita serahkan hati kita ini kepada orang-orang yang memang betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita kalau cari teman, ya teman yang bertakwa, teman yang soleh, teman yang ngajak kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fanna maulak waffar min hibatih atahum. Karena Allah Ta'ala ini kalau udah sama orang-orang soleh tadi, Allah kalau ngasih orang soleh itu nggak sedikit. Iya. Jadi kalau ibarat ngasih minum bukan satu gelas. Bukan satu gelas. Grojokan. Ini sindiran pada Mas Hamdani. Ya. Satu gerojokan. Dan ini kopi dan lain sebagainya juga belum muncul ya. Belum muncul. Nah, kalau ngasih gerojokan Allah Ta'ala, enggak berhenti kerannya ya, enggak berhenti. Nah ini kenapa kita disuruh kumpul sama mereka? Karena ada hadis humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka sekelompok orang yang siapa duduk bersama mereka enggak bakal sengsara, enggak bakal celaka, enggak bakal rugi. Ini kan satu jaminan yang luar biasa ya, Bebe. Duduk nggak akan celaka. Ini jaminan nggak Allah berikan pada yang lain loh ini. Cuma kepada orang-orang yang soleh, yang ahli yang zikir. Mau duduk sama orang soleh. Yang mau duduk sama orang soleh. Walaupun duduknya niatnya macam-macam nih. Niatnya nggak bener sekalipun nih. Niatnya urusan dunia. Jadi niatnya orang itu sudah nggak dipandang, yang dipandang duduk sama orang soleh, maka nggak akan celaka. Allah melihat orang solehnya. Karena Allah pengen ngasih orang soleh tersebut, maka di sekitarnya dapat. Yang di sekelilingnya dapat. Gara-gara apa? Mau berada di dekat orang soleh. Makanya kalau ada gerojokan itu ada pancuran air
Air terjun itu kalau orang yang di dekat sana ya dapat, mau niatnya apapun dapat asalkan karena masuk di situ. masuk di situ. Masuk di situ. Nah, ini makanya kita disuruh hanya bergaul dengan orang yang seperti beliau-beliau sehingga kita untung terus, tidak ada ruginya. Anjingnya Ashabul Kahfi aja untung kok bergaul sama orang soleh. Disebut di dalam Al-Qur'an. Al-Quran, bahkan dalam tafsir juga dia akan masuk dalam surga. Masya Padahal Allah. anjing karena pinter milih rombongan. Pinter milih rombongan. Masya Allah. Ya sebagai penutup, ikhwani, ini kalau mau diteruskan nggak ada selesainya. Ya. Satu, ini saya merenungkan Ashabul Kahfi ini, Habib. Masya Allah. Ashabul Kahfi ini tidur 309 tahun, bangun masalahnya selesai. Selesai. Jadi makom tidur nih. Saya Makom tidur. cari wali yang makomnya tidur nih susah ini. Ini kan wali Allah, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya. Ashabul Kalau Kahfi. antum dapat wali yang makomnya itu, tolong saya juga dikenalkan, Beb. 309 tahun tidur, bangun, urusannya Selesai. dan selesainya sangat bagus. Lebih dari yang diinginkan. Nah, yang menarik, Habib, Ashabul Kahfi ini dulu kan kalau tidak salah kan dikejar-kejar oleh orang-orang yang jahat ya. Jahat, Dikejar-kejar oleh orang-orang yang jahat. Orang zalim. Kemudian masuk ke dalam gua istirahat. Yang menarik itu Allah nggak ngirimkan pasukan untuk membela. Allah nggak ngirimkan pengawal untuk menjaga. Allah nggak ngirimkan manusia-manusia hebat untuk melindungi. Enggak. Allah kirimkan seekor anjing. Seekor anjing. Anjing itu tidak menyala, tidak menggonggong, hanya diam di depan pintu gua tersebut, berdiri dengan mata yang melotot, ya, siap siaga tanpa menggonggong. Tidak ada satupun yang berhasil mengganggu Ashabul Kahfi. Beginilah kalau caranya Allah mau menjaga hambanya. Allah nggak butuh pada yang berat-berat. Cukup dikasih anjing saja, udah beres semua semuanya. Masalah. Karena itu kalau kita pengen selamat dalam urusan dunia akhirat ini, jangan bergantung pada makhluk. Jangan bergantung pada kekuatan apapun. Jangan bergantung pada teman kita yang banyak. Jangan bergantung pada siapapun. Tapi bergantunglah pada Allah Ta'ala. Jangan bergantung pada perusahaan kita yang besar. Jangan bergantung pada strategi kita yang hebat. Jangan bergantung pada apapun yang kita miliki, karena Allah akan porak-porandakan semua yang kita miliki karena kita terlampau sombong di hadapan Allah Ta'ala. Kita merasa hebat dengan yang kita miliki. Tapi begitu kita nolkan, zerokan, dan kita minta sama Allah, Qul wallahu ahad, Allahus samad, hanya Allah tempat bergantung, seekor anjing yang nggak ngapa-ngapain bisa menjaga Ashabul Kahfi 309 tahun. Tuh, Masya Allah. Walaupun anjingnya udah mati, penjagaannya jalan. Penjagaannya jalan. Karena yang jaga Allah, bukan bukan anjing. Bukan anjing. Ini termasuk hikmah dari kisah Ashabul Kahfi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan manfaat. Amin, insya Allah. Manfaat. Insya Allah. Habib, makasih karena terus mau mendampingi saya ya, di studio kita bersama ini. Alhamdulillah, obrolan bincang santai ini mudah-mudahan manfaat. Saya pengen dikasih komentar di bawah ya. Ketik dan komentar yang baik-baik. Boleh mengkritik saya atas tayangan ini, tapi jangan biasakan saya itu sedih kalau netizen itu komentarnya satu dan lain saling menyerang. Jangan. Kalau ada yang nggak pas, komentarin. Misal, Habib, tadi hadisnya kok kelihatannya salah ngutip Habib. Cocok itu. Boleh. Habib kelihatannya temboknya kok kurang bagus ya. Boleh. Silakan ya. Habib kok kurang ganteng. Nah, itu nasib saya itu. Itu nasib saya. Sama jangan membanding-bandingkan. Kalau yang ini kok begini, yang ini kok begini. Jangan suka bandingkan dengan yang lain. Atau mengunggulkan saya untuk merendahkan yang lain. Enggak. Masing-masing orang itu punya kemuliaan di satu sisi, kelemahan di sisi yang lain. Masing-masing orang itu punya titik yang dia itu ahli dan titik yang dia enggak ahli. Jadi biarkan berperan dalam bidangnya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Kita bertemu kembali insyaallah besok. Jangan lupa jam 11.30 Rohah Virtual. Ya, bersama saya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Anis bin Syihab Malang, Habib Ali Al-Kaf Garut. Sementara Habib Ges Asgaf khalwat dulu, istirahat. Karena lagi mengumpulkan energi, mengumpulkan energi untuk melanjutkan perjuangan menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.